Waktu aku bangun tuh jam 2 kalau gak salah. Aku bangun jam 2 seriusan. Aku gak tahu tiba-tiba kenapa aku bangun. Kayak aku lagi lihat sekeliling gitu kan. Tiba-tiba aku ngeliat kayak aku salfok sama mata gitu loh. Kayak mata. Di saat aku ngeliatin gitu tuh matanya kok kayak gerak-gerak gitu loh. Kayak gerak-gerak pertama kayak kemana gitu. Baru tiba-tiba ngeliatin aku. Di situ aku takut seriusan. Aku rasa takut di situ. Sebenarnya sih aku nggak takut setan ya. Cuman setan tuh ngagetin. Nah, itu kurang ajar. Kalau misalnya contoh aku ngeliat kayak setan nih di situ tuh. Ya aku kalau mau aku kejar. Tapi kalau tiba-tiba nongol ya. Tiba-tiba nongol, waduh rasanya pengen. Halo teman-teman Naga Suara, ketemu lagi sama kita, aku Evelinda Saya Agi di acara podcast horor. Oke, hari kita mau ngobrol soal pengalaman-pengalaman horor ya dari artis kita yang satu ini ya, bintang tamu kita yang kece badai, generasi milenial, generasi Kembaran saya kayaknya. Kembaran, iya ya kembaran, emang gitu dah suka ngaku emang. Nah, langsung aja Kang Anggi, panggil Kang Anggi, siapa Kang Anggi? Inilah Tryan. Halo. Iya. Nah hari ini kita udah bernuansa black. Nah kita biar semakin lengkap gitu rasanya, langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita ngobrol tentang pengalaman yang horor dari Tryan. Selain ketemu mantan, mungkin punya mantan? Punya. Oh, punya. Masih. Udah berasa panasnya sampai sini ya. Iya. Tryan boleh dong ceritain, Tryan pasti dong setiap kita pernah mengalami hal-hal yang percaya akan adanya berbeda dunia ya dengan makhluk asing lainnya, bukan dengan alien ya, dengan makhluk halus yang tidak dapat disentuh kan. Pernah nggak Tryan ngalamin pengalaman apa gitu? Kalau dulu itu emang sih kayak masih kecil sih ya, aku itu emang bisa ngeliat kayak gitu ya. Ya mungkin banyak orang bilang kalau alisnya nyambung itu. Iya, alisnya sebel. Oh tapi alis nyambung bisa lihat? Iya. Katanya. Orang-orang dulu bilang begitu. Dan kalau dulu itu jadi aku kan masih kecil ya. Iya. Kayak main mobil-mobilan plastik begitu kalau dulu. Jadi waktu lagi di depan pintu dapur itu kan, pintunya kan kebuka gitu kan ya. Mama tuh lagi duduk di kayak di depan teras begitulah, depan teras. Tapi dia sambil ngeliatin aku. Dia ngeliatin aku itu ngomong sendiri gitu, ngomong sendiri gitu loh. Waktu disamperin itu nggak ada orang. Jadi kayak aku tuh ngomong sendiri. Ini waktu masa kecil aku ya. Oh tapi mama lihat kamu lagi ngobrol sama orang. Iya sama orang. Waktu mama samperin tuh nggak ada orang sama sekali. Jadi waktu mama tanyain aku, kamu ngomong sama siapa gitu kan? Ya aku bilang ngomong sama, kalau dulu aku bilangnya wewe. Oh kamu nyebutnya wewe. Oh wewe itu cewek. Cewek. Wewe gombel. Dan iya emang. Dan aku tuh bukan hanya sekali doang itu aku lihat, tapi 2 kali juga sering lah bakal lihat gitu. Kamu lihat? Iya, ngeliat begitu. Ya cewek. Sosoknya gimana? Cewek gimana sih sekarang? Oh biasa aja ya, cewek biasa gitu ya? Iya cewek. Ya kalau dibilang sekarang kuntilanak lah ya. Ya tapi maksudnya iya. Tapi dulu enggak gitu itu hantu atau sosok gaib gitu. Dulu ya udah ya itu udah memang sosok gaib sih emang. Oh, tapi udah ngeh gitu, nggak takut dulu. Mungkin ya karena belum terlalu ngerti ya. Oh gitu. Iya. Terus bukannya sekali 2 kali sih sebenarnya sih. Emang sering lihat begitu, kayak contoh di kantor papa juga kan. Terus waktu aku bilang itu cewek apa gitu ya, mama langsung tarik aku kan langsung. Ya setelah itu ada lagi kejadian itu waktu di kantor papa. Itu ngeliat lagi cewek lagi. Dan itu juga aku ngomong sendiri doang. Kalau ya dengan hal yang sama sih, waktu ditanya lagi tuh ya aku bilang tuh cewek. Kayak gimana sih? Boleh gambarin gak tuh, kayak deskripsiin gak gimana dari rambut dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kayak gimana? Kayak Evelyn. Astaga. Enggak. Gue ngomongin enggak. Kalau itu sih aku masih belum terlalu, udah lupa ya, maksudnya kecil, waktu itu masih kecil aku juga. Tapi kalau udah besarnya sih tuh waktu video klip gitu loh. Di Jogja?
Bukan, video klip Next Gen. Oh, di Tapi sih itu Sawarna aku ya? sih bukan aku sih yang ngerasain, tapi ini aku bakal ceritain. Iya. Dan emang si daerah itu kan kita video klip itu di Banten. Iya. Sedangkan Banten itu kan kuat banget sama kayak jampenya Iya, gitu, dukun-dukunnya, mistisnya ya. mistis-mistisnya itu kuat banget. Apalagi tempat yang kita tinggalin itu tuh katanya banyak banget. Dan akhirnya waktu kita datang ke sana aja itu kita dapat berita ada orang yang tenggelam. Itu kan laut selatan ya, laut selatan. Pas kalian Orang yang hilang. Iya, hari itu juga hilang ya? iya hilang. Oh. Itu hilang. Dan di lautnya itu hilang. Jadi di tempat kita syuting itu dari situ hilangnya di situ. Udah setelah kita di saat malamnya, dan kita kan udah nggak berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Malamnya itu aku sama Emil, Kriser dan Max ya. Itu kan kita tidur ya bareng ya, tidur bareng kan. Kan kalau kita tuh tidur nggak bisa pisah lah. Udah kayak saudara gitu, keluarga. Itu di tempat tidur kita itu kan sampingnya tuh jendela. Dan di sampingnya jendela itu tuh taman, kayak bukan buat orang buat lewat, bukan. Jadi kayak halaman taman gitu, tapi buat tanaman-tanaman gitu. Iya, kayak belakang rumah, bukan tempat orang buat jalan. Jadi waktu malam itu sekitar jam-jam berapa ya? Jam-jam 12-an kalau nggak salah ya. Jam 12-an. Itu udah subuh kan, udah hampir mau subuh. Itu aku sama si Emil tuh udah tidur duluan. Sedangkan si Kriser sama si Max itu masih bangun. Dan mereka masih cerewet-cerewetan lah masih. Ini kan. Pas waktu malamnya itu di jendelanya itu tiba-tiba ada yang lewat. Mereka lihat. Mereka lihat berdua-duanya. Iya, dua-duanya lihat. Berarti kalau ini terus cuma satu, ini dua-duanya loh. Iya, si Kriser bilang siapa itu? Maksudnya dia bilang ke Max, siapa itu? Dia pengen bangunin kita, cuman nggak enak kan. Dan itu nggak cuma sekali-sekali doang lewat, tapi berapa kali dia lewat begitu kan. Udah akhirnya kayak mereka tidur lah akhirnya. Paksa tidur kan gitu. Terus paginya mereka cerita kalau ada yang lewat-lewat begitu. Itu malam pertama tuh? Malam pertama. Berarti besoknya malamnya gimana tuh? Mungkin besoknya itu setannya kapok kali ya. Itu nggak nongol. Karena nggak dihirauin sama mereka mungkin ya. Iya. Itu yang kelihatan cewek atau cowok kira-kira? Itu kan dia kayak bayangan gitu loh, kayak tuh baru bolak-balik gitu. Sedangkan itu bukan tempat orang buat lewat. Baru itu sih pengalaman aku sama Next Gen ya, waktu pengalaman bisnisnya ya. Jadi kan kalau setiap daerah itu ada namanya, kayak kalau di kita tuh namanya hantu pok-pok. Itu bahasa Manadonya. Hantu pok-pok. Pok-pok tuh yang kepala doang ya? Yang kepala doang. Kalau dibilang itu apa ya namanya? Manado ya? Kunyang. Manado, hah? Kayak kunyang. Kunyang ya? Kuyang. Beda-beda sih. Tiap daerah beda penyebutan. Iya, kayak kuyang. Nah, jadi mama ini lagi tidur bareng teman-temannya. Di Manado? Manado. Oh, Manado. Mama masih muda dong? Atau udah? Iya, mama masih muda kali ya. Oh, muda. iya. Jadi dia ini mama lagi tidur kan, belum subuh-subuh lah begini lah. Kalau di sana itu kuyang tuh kayak bunyi ngik gitu. Semakin dia gede suaranya berarti dia jauh. Oh, kebalik berarti ya? Kebalikannya. Kalau semakin dia kecil suaranya itu semakin dekat malah. Kalau udah gak ada suaranya udah depan kita. Oh gitu. Iya. Terus udah katanya mama itu dia lagi tidur lagi ini tiba-tiba suara begitu, langsung ketakutan kan mereka kan. Karena udah tahu pok gitu ya. Iya, pok gitu ya. Kalau mungkin beda kali ya, kuyang Manado gitu suaranya pok ya. Kalau di Jakarta suaranya gimana gitu ya? Logat kali ya. Iya, logat Manado mungkin itu ya. Terus. Akhirnya ya itu mulailah kayak dia suaranya tadinya pertama tuh katanya kencang, terus lama kecil gitu kan. Cuman akhirnya diusahakan ya, mama tiba-tiba kayak langsung masuk selimut gitu, langsung doa gitulah. Cuma dengar suara berarti mama ya? Dengar suara. Oh iya. Apa tuh? Ada lagi. Ini aku ngalamin banget sih emang. Ini kamu yang ngalamin sendiri? Iya, emang ngalamin aku juga. Jadi kita tuh dari kota Tondano itu di Manado. Di Manado. Nah, waktu kita pulang dari sana kan kita naik mobil. Dan opa itu punya mobil kayak angkot gitu loh. Angkot gitu. Jadi kita naik angkot. Iya.
Nah naik angkot tuh kan terbuka kan ya semua kan. Waktu kita balik di jalan balik itu tuh ada jalan raya kita lewatin tuh emang agak sepi kan, sepi. Dan sengaja sih emang opa sengaja berhenti di kuburan gitu loh kayak Malam ya? iya malam itu malam. Sebelah kanan tuh kuburan kan. Nah dan dia nih nggak tanpa sadar tuh dia udah berhenti tuh di samping itu tuh bekas orang mati barusan gitu loh. Jadi kan kalau di Manado itu tuh kalau orang mati atau kecelakaan gitu kan dia dikasih lilin gitu loh sama karangan bunga. Dan opa nih kita ini sama-sama nggak nyadar, sama-sama nggak nyadar. Nah waktu adik aku lihat itu tanya itu samping itu apaan kan kau lilin itu kita langsung kaget. Kenapa? Ya samping itu bekas orang mati, bekas orang kecelakaan, meninggal. Waktu kita udah lihat itu udah kita langsung jalan kan tancap gas itu kan. Gak lama kemudian itu kita kayak nyium aroma wangi gitu, wangi. Gitu ya? Iya tapi semua tuh masih pada nggak mau ngaku gitu loh, maksudnya kayak masih mau diem mungkin diem aja gitu. Iya diem-dieman aja gitu kan. Kayak pertama itu adik aku yang ngerasain, baru kedua mama, baru yang lain yang mulai ngerasain gitu kan. Kayak akhirnya mama buka suara terus rasa-rasa kayak merinding gitu loh, kayak merinding gitu dan ya hampir semua merasa merinding gitu kan. Akhirnya mama buka suara pertama, dia tanya ke opa apa gitu semua kan, rasain gak sih tadi tuh apa namanya kerasa kayak ada yang ngikutin gitu loh, soalnya nyium aroma gitu. Dan pas masih di lokasi atau udah nggak di lokasi waktu lagi jalan. Tapi waktu lagi jalan tuh sempet masih nyium gitu. ngikut man. Ya ngikut dia. Ternyata nggak cuman mama atau adik doang yang ngerasain, opa juga itu mereka ngerasain. Kita kan di mobil tuh ada berapa orang kan ya, ngerasain, kita juga merinding, sama-sama merinding. Dan juga opa bilang dia itu juga ngerasain, dan dia juga emang ngerasain. Dan ya akhirnya ya kita sama-sama berdoa gitu lah, akhirnya hilang. Sempat berapa saat itu dia muncul lagi. Ya wanginya itu muncul lagi. Tapi kita usahain ya sama doa di mobil. Dan sedangkan ya anehnya itu tuh ya kita mobil angkot. Mungkin kalau misalnya mobil-mobil kayak tertutup gitu ya masih it's okay lah ya, masih kayak ada mobil kebuka. Jadi angin tuh ya banyak ke kita, tapi wanginya itu tuh yang wangi kayak wangi bunga begitu loh. Wangi banget ya. Jadi kayak kita tuh nggak nyadar kita tuh udah di sampingnya kita tuh di dalam kayak gotnya gitu tuh barusan ada pohonnya itu ada lilin-lilin kecil gitu, baru ada kayak karangan bunga gitu loh. Jadi nggak taunya tuh kita tuh diikutin gitu. Tapi waktu di rumah udah nggak ada itu. Tuh di rumah sih puji Tuhan udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Nah, kan dari tadi kan kita dengar kisah Treyan, Mama Treyan dan keluarga Treyan tuh hanya kayak sebatas apa sih suara, terus nyium ya. Pernah nggak sih kayak kamu ngeliat perempuan cewek ya dulu masih kecil ya? Pernah nggak sekarang ini kamu ngeliat sosok gitu atau ngeliat apa gitu yang kayak orang-orang bilang kan hantu-hantu di Indonesia kan ada berbagai jenis tuh. Pernah nggak kamu nemuin salah satunya gitu di mana? Mungkin karena hantunya insecure kali yang lihat aku ya. Oh, gitu. Jadi nggak pernah lihat, nggak pernah lihat. Nggak bercanda ya. Iya benar juga ya. Makanya tapi aku penasaran sih waktu Treyan masih kecil tuh saya ngeliat cewek kayak gimana gitu. Sampai aku sih udah lupa ya waktu itu ya, karena emang masih kecil juga kan. Terus juga emang udah lama banget. Tapi kalau misalnya menakutkan pasti kamu takut dong, kabur kan? Takut sih pasti kabur. Berarti gak menakutkan ya sosoknya ya? Kayak gak menakutkan itu, enggak. Terus kalau ini pas lagi keluar kota kemana gitu, pernah nggak? Sempet ya waktu pertama kita mau ke Manado. Ke Manado itu kan kita jalan ke Bitung ya, ke Bitung. Dan emang sih keluarga dari mama itu emang hampir semua bisa lihat lah. Oh gitu. Iya. Bisa nempel semua? Enggak nempel semua sih, maksudnya emang ada lah, bisa lah gitu. Om aku, jadi kita tuh dijemput sama om kan. Waktu itu ya malam
subuh emang. Enggak di bandara, kita udah lewatin bandara, kita udah arah dari Manado ke Bitung. Kayak dari sini ke Bandung lah. Nah, waktu di jalan udah mau nyampe jalan raya lurusan itu sama sekali emang enggak ada kendaraan waktu itu sih. Jarang ada kendaraan kan maksudnya kan. Karena udah subuh banget, udah enggak ada orang sama sekali. Paling cuma lampu-lampu rumah doang gitu, dan jalannya kayak agak gelap-gelap gitu lah. Jadi waktu ini bukan aku yang lihat ya. Jadi waktu kita lagi di jalan itu, om aku tuh ngeliat sosok cewek ya di atas mobil ya. Hah? Di atas mobil siapa? Di atas mobil. Apa namanya? Mobil yang diparkir. Yang diparkir. Jadi di atas ada putih-putih gitu. Jadi lagi nangkring. Iya, lagi nangkring. Tapi mobilnya diam ya? Mobilnya diam, kitanya jalan. Nah, dia ngeliat sosok itu, dan beberapa kali sih emangnya dia sering dapat begitu ya. Jadi nggak di itu doang. Jadi waktu dia lagi mabok ya, dia lagi naik motor, tuh berdua naik motor, dia mau lewat ke arah kayak tempat-tempat sampah begitu kan. Waktu dia lewat mau arah situ, ada orang yang putar balik dia. Nggak taunya dikira kan apa kali ya. Waktu dia jalan terus, nggak taunya itu putih-putih arah ke dia gitu loh. Kayak putih-putih tuh ngejar gitu. Putih-putih doang liatnya. Putih, cewek. Arah ke dia, ngejar gitu kan. Setelah itu dia dalam keadaan mabuk juga, temennya juga akhirnya dia lompat, temennya dia kabur sendiri, sedangkan dia jatuh sendiri. Temennya kabur ya. Baru dia motor dia agak jatuh kan, langsung dia kayak diangkat motornya begitu, dia langsung kabur gitu kan. Ya bayangin aja dikejar gitu loh. Iya. Serem kali mukanya ya? Iya, serem lah. Pastilah. Sampai kabur. Serem gak mungkin kabur. Udah mabuk tapi masih nyadar setannya itu loh. Sebenarnya nggak nyadar ya. Banyak sih keluarga aku bisa ngeliat begitu. Opa aku itu dia dari arah Manado juga ke Bitung. Emang jalanan itu sih emang kayak sepi menurut aku sih ya sepi banget waktu itu kan. Jadi dia lagi bawa mobil bak begitu. Dia kan dulu kan kerjanya kayak ikan-ikan gitu kan, bawa ikan gitu. Di saat dia lagi di jalan itu juga kan malam-malam itu subuh-subuh, dia lihat di kaca spion. Di kaca spion tuh ada apa itu putih-putih terbang sambil kayak ngikutin dia gitu kan. Sendirian. Tapi opa aku yang kata bawa angkot tadi loh. Oh iya. Nah, dia berani ya? Dia berani, dia orang pemberani. Jadi di saat dia lihat itu kaca spion itu, dia udah tahu nih ini kuntilanak setan lah gitu kan. Akhirnya dia turun. Terbang ngikutin dia. Dia turun. Dia ambil tuh di belakang tuh kayak ada kayak sapu. Terus opa gimana tuh? Sapu lidinya diapain? Dia ambil, dikejar kuntilanaknya. Ditantangin balik? Iya, ditantangin balik. Tapi kuntilanak kabur. Iya. Kabur. Terus udah akhirnya dia naik lagi mobil kan. Ini sih sebenarnya agak lucu ya. Ini dia naik mobil lagi, dikejar lagi sama kuntilanak gitu lagi, diambil lagi sapu lidi, baru dikejar lagi kan. Cuma gitulah akhirnya ketika kali udahlah udah nggak diikutin. Nggak tahu deh kalau soal setan tuh takut sapu hijau atau enggak? Enggak, sapu lidi. Jadi aku punya pengalaman ya. Aku masih kecil dulu kan, pernah kayak kesurup. Anak kecil gimana sih? Pernah kayak anak sawan gitu. Kayak kesurup panas tinggi, terus tap. Biasanya ngeliat setan-setan katanya gitu ya tante ya. Anak kecil tuh kalau udah panas tinggi, udah step, biasanya kemana-mana pikirannya. Nah, aku lagi di kamar dulu sama papa mamaku. Aku anak pertama ya. Adikku masih kecil, masih bayi. Terus aku ini di kamar isinya tuh semuanya hantu macem-macem. Ada kunti duduk di depan lemari. Itu beneran tuh aku lihat sama mataku. Karena masih kecil, masih umur 4 tahun 5 tahun lah. Terus papaku ini pakai sapu lidi begini-begini. Gitu sus. Karena papaku Katolik ya. Papaku juga ngelempar-lempar air gitu lah, air suci, doain. Oke, sapu lidi bener katanya gitu loh. Aku juga baru tahu ternyata sapu lidi itu katanya kalau kepercayaan orang zaman dulu ya, itu bisa ngusir hantu. Dan bener tuh, emang beberapa waktu nggak nyampe sejam sih aku kayak lihat ada pocong, pokoknya di langit-langit ini semua penuh kan, kamarnya lumayan besar, penuh semua hantu.
hilang sapu lidi. Nggak tahu sih, itu kan mitos aja. Mungkin opa juga sama kayak papaku kayak gitu orangnya. Soalnya aku juga takut sih sama sapu lidi kalau ditopak Tapi sakit kamu loh. bukan hantu kan? Hah? Bukan. Iya. Jadi gitu ada mitosnya soal sapu lidi guys. Ya, kan gitu lagi. Pernah dengar gak sapu lidi bisa ngusir hantu? Enggak sih, tapi kalau di kampung gitu kan biasanya sebelum tidur diharuskan emang pakai sapu lidi gitu, bersihin dulu gitu kan. Katanya biar hantunya nggak tinggal di sana. Beneran? Oh beneran? Beneran. Aku pikir lagi gue bercanda. Beneran. Oh berarti bener dong sapu lidi ya? Iya. Mitos itu. Iya kata gitu. Terus juga ada bilang kemarin Luluzen cerita ya. Iya. Artis juga kalau lu cerita dia di rumahnya ada sapu lidi di depan rumah tuh. Ini ada yang gerakin. Ya tahu sih emang mungkin berhubungan dengan sapu kali ya hantu itu nggak ngerti aku. Sapu lidi yang Rajin tinggi ya sapu tuh, tuh setannya. yang nyapu yang tinggi-tinggi itu tuh, tau kan yang buat nyapu-nyapu kebon gitu. Pas jam 2 pagi dia lagi melek, lagi belum tidur, masih melek, dilihat dari dalam rumah depan di pekarangan rumahnya ada sapunya lagi gelang-gelang gitu. Luluzen. Ada. Bagus, mesti diperbanyak. Apa ya? Hantu kayak gitu mesti diperbanyak. Hantu begitu rajin Biar soalnya. bersih rumah ya. Kerja bakti kali. Iya. Ada lagi Trey cerita yang lain pengalaman horor Treyan mungkin dalam waktu akhir-akhir ini di rumah yang sekarang Treyan tempatin? Kalau di rumah udah nggak ada sih. Udah aman ya? Aman sih. Aman. Ya. Ada tapi kita nggak merasa. Cuman kalau aku ya sekarang ini ya, aku tuh emang udah nggak bisa lihat. Tapi aku bisa ngerasain. Kayak contoh kalau misalkan kayak di belakang kita atau di mana gitu aku bisa ngerasain, masih bisa ngerasain. Biasanya tuh aku paling sering tuh di kamar mandi. Di rumah? Ya di rumah. Kamar mandi rumah? Kamar mandi rumah. Aku paling sering ya kan kamar mandi rumah tuh sampingnya kan itu ada kayak pohon mangga. Dan katanya tetangga aku juga pernah lihat deket pohon mangga itu tuh ada pocong. Ada pocong. Tapi aku sih berusaha kayak nggak mau hiraukan sih itu sih. Dan tapi emang aku sering ngerasa ya setelah aku kayak lewatin itu tuh, kayak lewat deket daerah situ, kayak aku ngerasain kayak ada ngeliatin tuh, kayak ada yang ngikutin gitu loh, kayak gitu. Tapi sih kayak mau lihat-lihat gitu apa gitu, aku nggak ada sih ngeliat gitu. Tapi cuma ngerasain. Kalau ngerasain aku bisa kuat. Nggak bisa lagi gitu ya? Karena nggak bisa lagi. Paling kalau ngerasain aku kuat banget. Oh kalau ngerasain ya. Kalau ngeliat udah besar kali kan masih kecil ya, jadi matanya lebih ini katanya gitu sih, kalau anak kecil gampang ngeliat. Katanya sih udah ditutup kali ya mataku waktu kecil kayaknya. Kira-kira kalau di sini ada yang bisa dirasakan nggak atau apa di sini gitu? Selama di Naga Suara lah mondar-mandir dulu zaman dulu. Di sudut mana gitu. Nggak ada sih kalau. Nggak ada, belum ada ya. Belum ada. Ada di sini banyak. Oh banyak. Pernah. Ini kan tinggal di sini. Coba gimana ceritain. Coba Kak Agi deh ceritain deh balik. Dulu saya kan pernah tinggal di kantor kan sendirian kan. Di sini. Di lantai 2 tidurnya. Lantai 2. Lantai 2. Lah seorang anak kecil lagi main-main tangga kan, ke bawah ke atas. Main tangga. Naik tangga gitu. Oh iya. Saya diam aja, nggak ngasih tahu ke teman-teman. Merinding Jam berapa itu? Jam 8. 8 malam. Oh, harusnya security masih ada di depan. Nah, ya? terus security nyerita kan. Tahu nih di sini ada anak kecil main-main. Wah, sama dong, gitu kan. Berarti bener gitu kan. Takutnya kan salah. Takutnya cuma praduga gitu, sendiri ya. Tapi emang ada sih. Suara anak kecil kayak main gitu rame-rame gitu. Rame. Kalau yang tinggal di sini pasti sering denger. Yaudah besok mau tinggal sini deh. Cobain. Soalnya kayak penasaran sih sebenarnya, aku juga penasaran. Udah lama kan nggak ini kan. Pengen sih kayak mau coba lihat gitu apa gitu. Cuman sih kalau aku sih kayak sebenarnya sih aku nggak takut setan ya. Cuman setan tuh ngagetin. Nah, itu kurang ajar. Kalau misalnya contoh aku ngeliat kayak setan nih di situ tuh. Ya aku kalau mau aku kejar. Tapi kalau tiba-tiba nongol ya. Waduh, rasanya pengen. Bener. Ngagetin jantungan kan, jadi kan bikin kan. Kalau kita udah tahu tuh ada setan tuh di kamar itu udah biasa aja. Kalau Kang Agi pernah ngeliat? Kalau ngeliat sih enggak, paling suara sih. Suara ya di sini. Suara ya? sering Sering ya. Tok. Saya kan dulu Tok di mana, di rumah?
Gak di pintu kan. Pintu mana? Pintu kantor dulu sih. Oh, aku pikir di sini tuh. Sebenarnya Di sih sini kalau ada, di sini ada, cuman saya hiraukan. Saya dulu dengerin musik aja kan, musik apa? Beatbox nggak salah. Nah, Tuk tuk duk dis gitu aja. Jadi hilang sendiri dah. oh gitu. Soalnya kalau kita bawain negatif, dia Jadi- ganggu terus. iya Iya, betul. benar-benar. Terus aku pernah sih kalau kayak lihat gitu, tapi nggak lihat kayak sosok gitu ya, enggak. Cuma waktu itu tuh di kamar itu kan kayak papa habis bekas ngechat ya, ngechat. Tapi chatnya itu tuh kayak aneh banget. Jadi seharusnya kan putih ya. Emang kan di rumah kan chatnya putih kan. Waktu chat putih tuh mungkin karena tetesan gitu, kayak dia ngebentuk mata gitu loh. Oh iya. Nggak tahu ya, apakah emang di saat waktu aku lihat begitu emang tiba-tiba bentuk mata atau apa, atau emang terbentuk. Tapi di saat waktu bentuk mata itu malam-malam gitu, kayak waktu aku bangun tuh jam 2 kalau nggak salah. Aku bangun jam 2 seriusan. Aku nggak tahu tiba-tiba kenapa kebangun. Kayak aku lagi lihat sekeliling gitu kan. Tiba-tiba aku ngeliat kayak aku salfok sama mata gitu loh, kayak mata. Di saat aku ngeliatin gitu tuh matanya kok kayak gerak-gerak gitu loh. Kayak gerak-gerak pertama kayak kemana gitu, baru tiba-tiba ngeliatin aku. Di situ aku takut terusan. Aku rasa takut di situ. Jadi kayak aku lihat tuh pertama mata tuh kayak ngeliat sekeliling gitu, kayak mata gini lah. Kayak gitu. Terus tiba-tiba dia ngeliatin kita gitu loh, kayak ngeliatin aku gitu. Di situ aku rasa takut banget. Tapi emang katanya sih bahaya sih kalau mata sih. Mata ya? Bahaya. Dulu waktu di Ciwidey saya pernah. Ciwidey. Gitu. Semua mata kesurupan semua. Oh, karena lihat mata. Di situ Lihat waktu mata. aku lihat mata itu kayak aku terhipnotis sih sebenarnya sih. Emang serem. Kayak itu langsung aku tiba-tiba kayak langsung diam gitu tuh. Aku langsung diam gitu. Ini apa nih, gila kan nih rasanya. Aduh. Kayaknya merinding loh. tapi itu tuh pernah hal sih yang paling aku takutin sih sebenarnya sih itu. Yang paling aku takutin ya. Tapi Trian takut gak kalau misalnya diajak untuk uji nyali atau acara-acara kayak paranormal activity dan lain-lain gitu, mau gak? Mau dong. Mau, berani? Mau. Enggak lambaikan tangan. Bareng teman tapi ya. Sendirian pasti. Kalau gitu-gitu sih kayak sih aku masih berani lah Masih ya. berani ya. Siapa tahu nanti ada TV yang menawarkan atau acara program mana yang mau nawarin Trian kan untuk ikut program uji nyali seperti itu kan. Trian bersedia berarti ya. Iya. Pikir-pikir dulu. dan aku juga pernah di sekolah itu ya. Di sekolah itu jadi kan di belakang sekolah itu tuh pohon-pohon mangga ya. Banyak Sekolah sekolah. kamu yang SMA. Iya, SMK Taman Siswa itu. Iya, iya. Jadi itu pohon mangga tuh ada 2 pohon mangga. Itu sekolah lama kan lagi BTW. Taman Siswa Sekolah lama itu sekolah yang lama ya. Ki Hajar Dewantara Iya. dibangun itu. Tahu gak Ki Hajar Dewantara? 1922. Kayaknya sih. Tahu. 1922 Iya, dibangun ya? itunya dibangun. Iya, makanya aku lihat gedungnya Sekolah udah lama. ya. Dulu itu bekas PMI. PMI dulu dipakai. Dan waktu itu ada 2 pohon mangga dan emang tuh dikenal tuh emang ada penunggunya gitu kan. Akhirnya sekolah itu tuh pengen ngebangun gedung lagi. Nah, pohon mangga itu dipotong, digusur, dibangun. Di saat gusur itu dibangunlah gedung lagi kan, dibangun gedung baru setengah jadi itu. Setelah berapa bulan kemudian tuh beberapa hari bukan bulan itu satu sekolah itu kesurupan massal. Kejadiannya sore, malam, siang. Pagi Pas lagi pagi. pagi siang lah sekitar siang gitu itu kesurupan massal. Nggak cowok nggak cewek, itu kesurupan massal. Itu hal yang paling kayak ngeri sih di sekolah itu. Kita tuh hampir mau kayak stop sekolah dulu gitu loh. Karena bukan hanya sehari doang kita kesurupan gitu. Sering. Berturut-turut hampir 3 hari sih itu. Trian? Wah, kalau aku sih setannya ya mikir-mikir dulu sih kalau masukin aku sih ya. Enggak semuanya masuk ya berarti ya. Gak semua masuk sih, ada beberapa gitu sekitar berapa puluh siswa. Tapi Puluhan sih mas, puluhan satu tuh. kelas atau beda-beda kelas? Beda-beda kelas. Tapi yang paling banyak tuh yang deket pohon mangga situ. Yang deket pohon mangga itu tuh, aduh, astaga aku juga sampai ikut turun tangan itu ya. Kayak serem banget sih itu, parah banget. Karena kenapa? Kayak cewek ini ada teman aku tuh dia tiba-tiba lari, dia pengen jedotin kepalanya. Sampai tuh guru olahraga itu, untung ya guru olahraga ya, jadi lari kenceng, ngejar, langsung ditangkap, langsung ditarik, langsung kayak dia berontak gitu loh, terus aku juga kayak ikut nahan gitu apa gitu, aku bantu doain sampai ada ustadz dateng, baru ada kayak guru agama aku kan, guru Kristen gitu kan, bantu doain gitu.
Dan emang hari itu sih parah banget sih. Itu sampai kita tuh nggak belajar apa gitu, nggak ada sama sekali belajar. Itu kita cuman sibuk bantu yang kesurupan. Urusin setan aja. Iya. Jadi ada di contoh misalnya nih kayak dia kelas 1 nih. Di kelas pertama itu ada yang kesurupan beberapa orang. Udah selesai nih, udah pingsan lah. Setelah kesurupan dia pingsan, muncul lagi di kelas mana gitu. Jadi tuh kayak setan kabur kemana? iya, kayak gitu-gitu. Ya, terbang-terbangan ya. Dan tapi emang bukan cuma berapa setan doang sih. Mungkin menurut aku sih ada banyak. Jadi kita kayak pusing kita nih, kayak satu udah keluar, muncul lagi di mana gitu. Jadi kayak aduh parah banget deh waktu itu. Jadi waktu udah selesai kesurupan tuh langsung disuruh bawa pulang. Tapi seru ya. Terus gimana? Itu kan kemungkinan karena pohon mangganya kan. Pohon mangganya. Terus ada juga sih gimana tuh selesainya gitu? Gak kesurupan lagi. Abisnya tuh gimana? Bisa abis. Itu waktu habisnya itu kita yang Kristen juga kan kita berdoa gitu kan. Kita berdoa, kita kumpul gitu. Baru yang Islam juga pada sholat. Semua pada sholat. Berdoa ya berarti. Ya berdoa semua kayak buat sekolah ini. Akhirnya udah dari situ udah gak ada. Udah gak ada sih. Terus pernah menelusuri nggak apa asal muasal bisa terjadi kesurupan kayak gitu? Itu asal muasal sih karena emang pohon mangga itu sih emang dari dulu sebelum dipotong juga emang udah dikenal Ada emang angker gitu ya? ada angker, ada bawaannya gitu. Dan kita nyelesainnya itu bukan sekali kayak kita berdoa doang. Kita setiap apa gitu kita langsung kayak Islam. Yang Islam itu pada sholawatan gitu apa gitu. Baru kita Kristen kita ngumpul kita doa. Ya gitulah baru. Tapi pohon mangganya itu besar gitu udah kelihatan. Nggak terlalu besar sih, nggak terlalu besar. Tapi ada dua pohon mangga. Itu emang dikenal. Sekarang udah ditebang. Udah tebang. Waktu nebang ada orang yang sakit. Misalnya kalau ada pohon kayak ada penunggunya ditebang. Ada itu sih kurang tahu ya karena itu kuli-kulinya kan yang kerja apa gitu kan. Gak ada dengar apa-apa ya? Gak dengar apa-apa sih. Cuma ya waktu emang gedung baru itu baru dibangun sih emang agak-agak ngerasa hawa-hawanya emang ada. Oh gitu. Hawa-hawanya waktu gedungnya udah jadi ya. Itu kan kayak dia di lorong-lorong begitu tuh. Dia kan ada lorongan-lorongannya gitu kan. Dan lorongan lantai bawah sih yang paling serem sih emang itu gelap kan ya. Iya. Dan sempit. Itu Gelap sempit. bangunan tua bukan sih taman siswa? Taman siswa itu bangunan tua. Itu kayak bangunan. Aku sih Tua. kayak bangunan Belanda gitu. Zaman dulu ya. Itu kelihatan sih kayak masih bangunan zaman dulu, tapi karena udah direnovasi ya. Iya. Karena udah renovasi. Tetap fondasinya fondasi bangunan tua. zaman dulu. Iya, zaman dulu. Gitu. Kita kalau lagi mampir lah kapan-kapan naik motor ke mana tuh? Taman siswa Garuda. Mayoran, pinggir jalan. Samping rel kereta lagi. Iya. Rel kereta Mayoran tuh emang sekolahnya bagus. Dan aku nemu temen aku ya, dia ini OSIS ya. OSIS dia ini kesurupan. Dia ikut kesurupan juga. Waktu aku nanya kan ya sama guru-guru kan, nanyain siapa kamu, dia bilang dia anak kecil. Namanya siapa aku lupa ya. Namanya Agi. Bukan. Bukan lah. Siapa ya? Aku lupa sih namanya sih. Tapi dia cerita kalau dia itu mati karena kereta. Oh, deket situ soalnya ya. Ada rel kereta soalnya. Tabrak ya. Dia mati gara-gara kereta. Itu kita tanyain dan aku coba doain. Menurut kepercayaan aku kan, aku doain kayak aku pegang kalung salib aku kan. Dan kayak waktu aku kasih kalung salib aku, dia kayak emang panasan juga lah gitu loh. Akhirnya aku ambil air baru aku doain keluar. Dan tapi sih sebelumnya tuh waktu kita doain tuh sama-sama tuh rame-rame itu dia nggak keluar, dia tetap masuk. Terus waktu kita tanyain ini kenapa kamu nggak mau keluar kan? Kenapa kamu masuk? Katanya ada yang nahan, ada yang tahan. Kayak emang sih kayak pasti setan juga pasti ada tahap-tahapannya pasti ya. Kayak ada yang nahan itu di kamar mandi, dia nunjuk ke arah kamar mandi, tiba-tiba nunjuk ke arah kamar mandi. Di situ pas masih kesurupan. Iya. Waktu masih kesurupan dia arah kamar mandi dan dia bilang kalau ada sosok besar hitam matanya merah. Dia bilang begitu. Akhirnya aku coba ke daerah situ, aku kayak kamu sama siapa ke situ? Aku cuman bertiga waktu itu kita bantuin itu. Yang lainnya itu udah pada sibuk mereka sibuk itu. Sedangkan kita beda ruangan. Cuma bertiga kita mau bantu keluarin itu kan. Cuman ada datang guru, cuman gurunya sibuk akhirnya dia balik lagi kan karena masih banyak yang kesurupan. Dan akhirnya aku coba kayak aku ambil air gitu, aku kayak cipratin gitu apa gitu kan ke arah kamar mandi. Baru kita langsung kita doain. Ternyata ya
hantu itu kalau orang kesurupan itu, ini setelah aku pelajarin dari pengalaman aku ya, kalau dia kesurupan, setelah kita doain udah keluar, jangan sampai dia di tempat itu lagi. Jangan sampai Dia di tempat itu lagi. siang habis kesurupan. Iya. Terus? Kita mesti bawa dia kabur, bawa lari. Kenapa? Karena tempat itu udah nggak suci, udah nggak suci. Itu aku, dan aku itu bukan sekali doang, aku ngalamin 2 kali waktu dekat rumah. Jadi jangan di tempat yang sama. Tempat yang sama, jangan. Waktu di rumah itu bukan anak kecil lagi, itu dia itu udah cewek, udah remaja sekakak. Rumah siapa? Dekat rumah aku, rumah tetangga, ya. Dia itu lagi di lapangan, cewek nih yang kesurupan, udah seumuran kakak. Waktu dia kesurupan itu dia kan dari lapangan banteng, Waktu dia tuh ceritanya tuh dia jajan di sana, cuman dia buang sampah sembarangan. Oh, malah kita syuting di sana tuh. Nah, Terus? waktu dia balik dia lagi di lapangan juga. Nah, itu kejadian tuh malam sih, emang malam jam 9 dan aku baru pulang dari gereja. Oh, dia kesurupannya malam. Lapangan bantengnya? Lapangan bantengnya itu dia jam 7-an. Oh, malam juga ya. Malam juga. Nah, aku tuh pulang dari gereja, baru balik dari gereja aku lihat kenapa itu rame-rame kan, nggak taunya temen aku, ini ceweknya Kristen dia kan juga. Nah, dia itu tiba-tiba kayak dia bengong di lapangan gitu, baru kayak dia ngeberontak gitu loh, baru akhirnya dibawa masuk dalam satu rumah warga, dimasukin, akhirnya aku ikut masuk, aku lihat, pertama aku cuma ngeliatin doang, didoain terus, tapi tetap waktu dia udah pingsan udah sampai, kita udah sekitar 1 jam lebih, 2 jam lebih kali kita di situ. Setiap kita doain pasti masih masuk lagi, setan itu masuk lagi, kita doain masuk lagi gitu kan. Dan akhirnya aku coba bantu doain, udah pingsan tapi tetap masuk lagi. Kedua kali, ketiga kali gitu, tiba-tiba dia kayak teriak tolong apa gitu kan, tolong apa gitu kan, baru kayak belum masuk lagi. Ntar kayak dia udah keluar, tiba-tiba dia ngomong teriak tolong bantu gitu kan, cewek belum masuk lagi. Akhirnya aku coba cara terakhir tuh aku doain, kita sama-sama doain semuanya, keluar. Aku langsung suruh bawa cewek itu keluar, pindah, kan? cari langsung bawa kabur. Waktu kita bantu dia diri, itu dia langsung nunjuk gitu ceweknya, setannya, dia langsung nunjuk setannya. Baru itu aku gimana? nunjuk begini, bawa jangan deket-deket, kayak suruh jangan deket-deket gitu loh, kayak pergi apa gitu kan dia bilang. Dan di situ aku langsung suruh angkat bawa kabur. Di situ kayak aku langsung kayak ciprat air gitulah, aku doain gitu, aku cipetin. Akhirnya kita bawa ke tempat lain. Kita gendong tuh rame-rame kan, dia emang badannya agak gede kan. Iya. Kayak Evelyn katanya. Enggak kayak Kak Evelyn sih, cuman umurnya aja. Kalau kayak Kak Evelyn kita mesti butuh traktor kayaknya. Dah, akhirnya kita bawa lari, dan situ sih akhirnya dia udah nggak ada masukin lagi. Ternyata gitu. Jadi setiap orang kayak serupan gitu nggak boleh sampai di tempat yang sama, karena tempat itu udah nggak suci gitu. Oh, udah ada dia ya. Dari dia yang tempat di situ. Penunggunya emang di sana diamnya gitu. Iya, bukan soal kayak dia penunggu di sana. Kayak keluar, dia keluar, dia bakal stay di situ. Waktu kita doain juga, dia bilang dia nggak akan keluar. Emang tuh di mana? Gak bisa kamu bal kayak doa sih di rumah warga. Nah, di rumah orang dong. Dalam rumah, iya rumah orang. Seorang yang punya rumah. Nah itu dia stres. Ini kapan gue tidurnya kali ya. Ternyata gitu. Jadi waktu di tengah-tengah dia kesurupan gitu, setannya itu ngomong. Dia ngomong nggak bisa kalau mau keluarin aku, Dia ngomong gitu. Kayak dan apa namanya? Ya pokoknya gitu, kayak setan tuh dia ngelawan gitu. Tapi itu sih pengalaman yang aku ambil itu, kalau kita mau keluarin orang kesurupan gitu ya, selesai dia pingsan keluar setannya, bawa dia langsung gotong keluar ya. Itu ternyata ilmu baru sih buat aku ya, Kang Agi. Aku juga baru tahu tuh soal itu. Aku pun gitu, di sekolah juga begitu, dan di rumah warga juga begitu. Aku tuh di rumah warga itu tuh emang baru sih. Jadi aku punya pengalaman tuh karena dari sekolah itu waktu kesurupan massal. Oh, jadi kamu tahu ya? Aku tahu. Aku pernah di sekolah itu, ya itu karena kenapa setannya nggak keluar karena nggak dibawa
lari, nggak dibawa kabur. Jadi kayak tubuhnya dia tuh masih berkaitan sama setannya gitu loh. Kalau di tempat itu, kalau misalkan kita bawa kabur ya menjauhkan tubuhnya kan gitu kan ya. Kayak dia nggak bakal bisa ngejar gitu. Kayak gitu. Ternyata begitu. Dan aku coba praktekin di waktu di rumah warga itu ya bener. Kayak coba Emang efektif berarti ya? efektif kayak itu. Efektif banget. Lumayan untuk teman-teman di rumah silakan dicoba. Ya kalau bisa menemukan kasus seperti Trayan ya. Oke, seru banget ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Gak kerasa loh kita udah hampir mau sejam ngobrol. Trayan makasih ya. Mungkin Terima kalau kasih kita banyak. bikin lagi part 2, kita cerita lagi yang Boleh. pengalaman horor yang lain. Mungkin setelah kita syuting nanti Trayan mengalami hal-hal horor lagi. Amin. Jadi Amin. bisa diceritain lagi ke kita kan? Boleh. Ya, kayaknya masih banyak dah. Masih banyak Pengalaman saya tuh masih banyak ya. Kayak sih masih banyak. Ada usianya masih Ini muda. baru Pengalamannya banyak. Iya. berapa persen loh? 100%. Segini ya. Ya, teman-teman yang sudah setia menonton kita hari ini dengan Trayan, terima kasih banyak sudah Sama-sama. stay. Trayan terima kasih. Terima Trayan kasih sudah buat berbagi kakaknya. bincang-bincang sama kita tentang pengalaman horornya, seru Siap. banget ya. Oke kalau gitu kita pamit dulu teman-teman. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.